Pada tahun 2026, tiba-tiba ada tawaran jual beli yang bikin heboh dunia. Tapi yang ditawar bukan gedung loh, melainkan sebuah negara. Yap, hari ini kita bakal bahas kenapa sih Amerika Serikat ngebet banget pengen beli Greenland. Nah, semuanya itu berawal dari kalimat ini. Kalimat yang jujur aja kedengarannya lebih mirip ancaman daripada tawaran diplomasi, ya kan? Dan ini bukan cuma omongan iseng loh, ini adalah awal dari upaya yang serius dan terus-menerus. Upaya yang serius banget, sampai-sampai sebuah negara berdaulat dengan penduduk hampir 57.000 jiwa itu dianggap bukan sebagai mitra, tapi ya cuma kayak properti yang bisa dibeli. Jadi, kenapa sih sampai segitunya? Kenapa sampai terobsesi sama pulau terbesar di dunia ini? Ternyata jawabannya itu nggak sesimpel jual beli properti. Ada banyak lapisan di baliknya. Yuk kita kupas satu persatu. Oke, lapisan pertama. Dan ini yang paling sering diomongin ya, alasannya adalah keamanan nasional. Jadi kalau kata pemerintahnya, ini semua demi mempertahankan wilayah Kutub Utara. Pertanyaannya gimana ceritanya sebuah pulau es raksasa bisa jadi sepenting itu buat keamanan Amerika? Nah, pemerintahan Trump waktu itu ngasih beberapa alasan strategis yang jujur aja cukup masuk akal. Coba deh lihat posisinya. Greenland itu ada persis di antara Amerika Serikat dan Rusia. Terus karena es di Kutub Utara makin mencair, jalur-jalur kapal baru jadi kebuka. Nah, Greenland ini megang kendali atas celah GIUK. Itu tuh kayak pintu tol strategis yang harus dilewatin kapal perang buat masuk ke Samudra Atlantik. Jadi ya siapa yang nguasain Greenland, dia yang nguasain akses itu. Tapi yang bikin menarik tuh ini, Amerika Serikat itu sebenarnya udah punya pangkalan militer di sana, namanya Pangkalan Antariksa Pitufik. Emang sih sekarang personelnya cuma sekitar 150-an orang, jauh berkurang dari 6.000-an pas Perang Dingin. Tapi intinya mereka udah ada di sana. Nah ini yang bikin banyak ahli jadi bertanya-tanya. Intinya gini, para analis bilang, kenapa harus beli pulaunya? Kan Amerika bisa aja negosiasi buat nambah pasukan di sana, kayak yang udah-udah. Nggak perlu sampai mengganggu kedaulatan Denmark kan? Jadi, kalau ini bukan murni soal keamanan, terus soal apa lagi dong? Nah, pertanyaan tadi itu ngebawa kita ke lapisan berikutnya. Di sini nih alasan keamanan mulai kecampur sama motif ekonomi yang gede banget. Jawabannya itu terkubur di bawah es. Ada harta karun berupa mineral-mineral langka yang jumlahnya luar biasa besar dan belum tersentuh sama sekali. Dan ini bukan sembarang logam ya. Kita ngomongin bahan-bahan super penting yang jadi nyawanya teknologi modern, teknologi yang kita pakai setiap hari. Coba lihat aja daftarnya. Ada gallium buat chip AI, terbium buat layar iPhone, dysprosium buat motor mobil listrik. Ini semua tuh ibarat bensinnya ekonomi abad 21. Jadi kalau bisa menguasai sumber daya ini, itu bukan cuma soal duit, ini soal mengamankan rantai pasok teknologi dan pertahanan biar nggak tergantung sama negara lain. Oke, jadi alasannya jelas ya, ada strategis, ada ekonomi. Terus gimana dong reaksi dari orang-orang yang tanahnya mau dibeli ini? Reaksi pertama datang dari Denmark, dan isinya itu campuran antara kaget dan marah. Mereka nganggep tekanan dari Amerika ini kayak pengkhianatan, padahal mereka udah jadi sekutu puluhan tahun. Nah ini poin yang paling penting, langsung dari para pemimpin Greenland sendiri. Mereka negasin dengan keras, kalau tanah air dan identitas mereka itu bukan barang dagangan. Dan dampaknya itu nggak cuma di level politik tinggi loh. Omongan Trump ini bener-bener bikin warga biasa di Greenland jadi takut dan cemas. Sampai ada yang ngelaporin jadi susah tidur, coba bayangin. Penolakan keras dari Greenland dan Denmark ini ternyata nggak bikin situasinya adem, malah sebaliknya, masalahnya jadi makin gede. Dari yang tadinya urusan dua negara, sekarang jadi krisis yang melibatkan banyak negara sekutu di Eropa. Dan semuanya kejadian cepat banget, cuma dalam hitungan hari. Situasinya makin panas. Perdana Menteri Denmark bilang ini momen penentuan. Negara-negara Eropa lain kayak Jerman dan Swedia langsung pasang badan buat Denmark. Bahkan, krisis ini sampai masuk ke Kongres Amerika sendiri, di mana senator dari dua partai yang biasanya berantem, malah bersatu, bikin undang-undang buat ngeblok rencana ini. Ini jarang banget loh kejadian. Jadi, intinya apa? Intinya adalah benturan dua cara pandang yang beda banget. Di satu sisi, Greenland dilihat sebagai aset strategis yang harus dimiliki. Di sisi lain, Greenland adalah tanah air yang harus dibela mati-matian. Dan ya tentu aja, negara-negara saingan nggak bakal tinggal diem. Komentar sarkastis dari Rusia ini nunjukin bahaya yang sesungguhnya. Ada keretakan yang kelihatan jelas banget di dalam aliansi NATO. Dan celah itu langsung dimanfaatin sama lawan-lawannya. Pada akhirnya, kasus Greenland ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar.
Pertanyaan soal kekuasaan, soal kedaulatan, dan soal seberapa berharganya sebuah tanah air di tengah dunia yang isinya cuma kepentingan yang saling sikut-sikutan.